Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zarfan Mozaita Mahmudin. Saya dari 11 TKJC. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lab yang sebelumnya, yaitu lab 7, sekarang masuk ke lab 8 dan membahas tentang DHCP VLAN. Seperti yang kita telah ketahui, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol berguna untuk memberikan IP secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita men-setting DHCP di router, nah untuk klien-kliennya misalnya PC atau handphone, laptop, nah nanti itu akan secara otomatis memberikan IP, nanti PC-nya itu atau kliennya akan menerimanya secara otomatis. Pada lab kali ini kita akan memberikan IP secara otomatis ke klien agar klien tidak perlu susah lagi memberi IP secara statik atau manual. Maka dengan DHCP router ini kita akan memberi IP secara otomatis ke setiap klien menurut VLAN dengan IP yang berbeda per VLAN-nya. Jadi seperti ini topologinya ya. Yang sebelah kiri itu VLAN 10 dan untuk IP-nya itu 192.168.10.0. Dan di VLAN 20 juga sama, networknya juga sama ya 20. Nah biasanya gitu ini untuk mempermudah kita apabila tidak usah bersusah payah untuk memasukkan IP secara otomatis agar bisa terhubung ke router, agar bisa memberikan paket dari PC A ke PC C contohnya. Nah untuk konfigurasinya kita tambahkan VLAN dulu, terus kasih nama juga dan memasukkan setiap interface-nya ke VLAN itu ya, setiapnya. Dan jangan lupa nanti pasang terang. Nah kita coba ya. Di sini kita buat VLAN dulu, VLAN 10, name-nya guru, terus ininya VLAN 20, name-nya siswa. Nah terus kita masukkan interface-nya ke setiap VLAN yang sudah kita buat ya, sesuai topologi. Salah. Oke, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10. Terus 3 sama 4 itu masukkan ke VLAN 20. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pasang terang juga ya ke arah router, yaitu interface FA05, switch port, mode terang. Oke, jika sudah seperti ini kita lanjut aja ke routernya ya. Kita memasang interface terang pada switch agar router dapat melanjutkan traffic DHCP menuju klien di tiap VLAN-nya yang telah dikonfigurasikan di router nanti. Setelah mengkonfigurasikan VLAN dan juga interface terang, kita dapat lanjut konfigurasi di sisi router. Kita dapat memulai mengkonfigurasikan inter-VLAN routing agar nantinya PC atau klien dapat saling terhubung walaupun berbeda VLAN. Dan jangan lupa untuk menyalakan interface router yang menuju ke switch. Nah biasanya routernya itu apabila terhubung dengan device lain itu biasanya masih mati, jadi kita perlu ke menyalakan interface tersebut. Oke, jadi tadi sudah saya nyalakan ya. Jadi kita hanya membuat yang namanya inter VLAN-nya.
interVLAN routing. Masuk aja ya interface FA0 per 0 titik 10, terus encapsulation.1q 10, terus nambahin IP-nya 192.168.10.1.255.255.255.255.0 seperti ini ya. Begitu juga untuk sub interface di 20 masih sama, hanya berbeda di 20-nya doang, dan di sini IP-nya kita tambahkan 192.168.20.1.255.255.255.0 atau enggak biasanya itu ini subnet mask dari prefix 24. Nah, seperti itu. Jika sudah membuat interVLAN routing, selanjutnya kita coba. Setelah itu kita bisa dapat memulai mengkonfigurasikan DHCP server pada router untuk membagikan IP secara otomatis ke klien menurut sesuai dengan VLAN-nya. Nah, ini konfigurasi DHCP per VLAN. Jadi IP DHCP pool VLAN 10. Nah, nama poolnya itu bebas. Di sini kita buat VLAN 10 aja agar mempermudah kita. Habis itu nanti masukin networknya VLAN 10, default routernya itu gateway-nya, gateway dari sub interface yang kita buat tadi. Ini network IP, dan DNS servernya ini buat DNS server. Ya, seperti itu. Begitu juga untuk VLAN 20. Nah, seperti ini. Kita masuk di sini. Kita masuk dulu IP DHCP pool VLAN 10. Oh, tidak perlu dispasi ya. Nah. Setelah itu kita masukin networknya 192.168.10.0.255.255.255.255.0 dan default gateway-nya default router, bukan default gateway. Default routernya 192. Ini masukkan IP-nya IP sub interface yang tadi kita buat 10, jadi sebagai gateway ya. 10.1, terus DNS servernya 8888. Setelah itu kita juga buat yang untuk 20, netnya 192.20.0.255.255.255.0, defaultnya 192.168.20.1 DNS server yaitu 888. Salah, ya Allah. Nah, jika seperti ini, setelah itu kita dapat mencoba mengecek IP dengan merubah dari yang statik menjadi dynamic. Nah, contohnya itu seperti ini. Karena yang biasanya itu kita memasang IP pada PC-nya itu secara manual atau statik. Nah, kita coba di sini ya, di PC 0 ke desktop, IP configuration. Nah, tadi kan kita sudah membuat DHCP server, seharusnya itu sudah bisa membagikan IP secara otomatis di setiap VLAN-nya. Misalnya VLAN 10 tadi kita sudah buat 192.1.168.10. Nah, harusnya di sini juga harus sama. Requesting IP address. Nah, apabila sudah muncul notifikasi seperti ini, nah, DHCP request successful. Nah, berarti secara otomatis nanti IP address subnet mask-nya juga masih sama, default gateway-nya juga sama ya. Ini juga DNS servernya.
Begitu juga dengan yang PC bawahnya yang masih di VLAN 10. Dari statik kita coba ke DHCP. Nah, sudah ya, ini 10.3 tapi. Untuk gateway-nya 10.1, DNS servernya masih sama. Nah, kalau misalnya di VLAN 20 itu akan memunculkan satu network 20 karena tadi kita sudah membuat VLAN 20 dengan network 20 juga. Nah, harusnya juga seperti ini ya. Begitu juga dengan yang PCIe bawahnya yang masih sama dengan VLAN 20, masih sama di VLAN 20. Nah, kita coba ya ping dari PC sini, dari VLAN 10, maksudnya ya VLAN 10, PC yang berada di VLAN 10 ke VLAN 20. Kita coba ke pi 192.168.20.2 dan 1 itu yang dipakai untuk membuat share interface. Nah, biasanya memang request timeout dulu baru bisa reply. Nah, begitu juga yang bagian bawahnya yang masih sama di VLAN 20. Klien yang kedua di VLAN 20. Nah, dia sama juga, dia sudah nge-reply. Pertama dia biasanya memang request timeout dulu, baru nge-reply dia bisa menerima, bisa saling ping lah. Nah, ini contohnya seperti ini ya kalau dari Cisco Packet Tracer successful. Ini simulasinya. Sebentar. Nah, biasanya dari router dulu baru ke sini isi ke router lagi, habis itu ke PC. Nah, itu berarti udah menerima ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk penambahannya sedikit ya, kalau misal untuk verifikasi do show ininya, klien yang mendapatkan IP secara otomatis itu do show IP DHCP binding di router ya. Do show IP DHCP binding. Nah, secara otomatis ya, ini sudah ada 10, 10.2, 10.3, 20.2, 20.3. Dan juga biasanya berserta dengan MAC address-nya. Dan kalau misalnya pada saat pemberian IP DHCP kepada klien untuk Cisco, maka dia akan memberikan IP dari yang terkecil. Dan DHCP pun dapat kita konfigurasikan suatu pengecualian yang akan diberikan kepada klien, atau yang dapat dikatakan kita dapat mengkonfigurasikan IP tidak akan diberikan ke klien pada saat mengkonfigurasikan DHCP, yaitu dengan cara masukkan perintah IP DHCP included address 192.168.10.3 sama 20.3. Maka kliennya maka IP yang dari 10.3 sama 20.3 itu tidak akan diberikan kepada klien. Nah, seperti itu aja penambahannya. Dan itu aja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.